Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang apa yang sekarang sedang hangat-hangatnya, yaitu permasalahan orang-orang etnik Uighur di wilayah Provinsi Xinjiang di Republik Rakyat Tiongkok. Jadi, apa yang terjadi di wilayah Xinjiang adalah murni kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok. Itu bisa dibuktikan, kita tahu bahwa komunis itu adalah sebuah ideologi yang otoriter, di mana apapun yang tidak sesuai dengan pemikiran dan perkataan seorang kamerat berarti dia adalah salah, lawan, dan berita palsu. Kenapa? Karena wilayah itu berbeda dengan wilayah mayoritas yang Tiongkok punya. Pertama, dari segi penduduk dan budaya serta geografi fisiknya. Kenapa? Karena orang-orang etnik Uighur itu adalah keturunan dari Turki atau masyarakat Turkistan. Mereka ini adalah dulunya adalah sebuah kerajaan atau kekaganan di zaman waktu Kekaisaran Mongolia. Kemudian mereka ini masuk menjadi wilayah yang menerapkan Islam waktu zaman Islamisasi di Asia Tengah. Itu kebanyakan dari kerajaan Persia dan juga pengaruh dari Utsmani. Gini, jadi kenapa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah ketidakjelasan dan kemiringan informasi. Semua orang menganggap ini adalah perang proksi, perang dagang antara Cina dan Amerika. Jadi ada orang beranggapan kita tidak boleh mendukung berita-berita dari Amerika karena Amerika ingin menjatuhkan Cina. Jadi kita ini adalah warga Indonesia. Jadi ketika kalian berpikir itu, kalian berpikir kita harus mendukung Tiongkok supaya Tiongkok tidak jatuh dan Amerika tidak bisa menjatuhkannya. Berarti Anda memihak Tiongkok. Berarti tidak ada itu gerakan non-blok Indonesia dan kita ini adalah yang bebas aktif. Kita ini berada di tengah. Kita bukan masalah melawan atau berpihak, bukan. Kita ini murni berdiri tegak di jalan kemanusiaan. Kenapa? Saya sendiri tidak ingin terjadi kekacauan. Misalnya itu peristiwa memerdekakan diri itu sangat tidak tepat. Itu hanya akan membuat hancurnya Uighur. Jadi, saya ingin mengambil jalan tengah. Saya akan menerima informasi dari berita-berita yang disebar oleh media-media barat, tetapi dengan syarat dilihat hanya dalam substansi isinya, bukan substansi politiknya. Kenapa? Karena tidak ada media lain selain media barat yang mengungkapkan kebusukan Cina. Karena kalau kita berharap ke media-media Islam atau media negara-negara Asia dan negara dunia ketiga, itu tidak bisa karena Cina telah menggunakan kekuasaan ekonominya untuk membungkam negara-negara itu. Berapa banyak negara-negara dunia ketiga dan Asia dan di negara-negara mayoritas Islam diberi hutang, program kerjasama. Jadi mereka tidak mau berbicara. Ya kalau mereka tidak berbicara, ya
itu memang udah jadi hal yang tidak bisa dipungkirkan lagi. Jadi kita harus mengambil dari dua mata pisau. Pisau ini pertama yang dibuat oleh Amerika dan Barat itu untuk menjatuhkan Cina agar Cina jatuh dan mereka bisa mengalahkan ekonomi Cina. Itu tujuan mereka dengan menggunakan isu Uighur, isu Muslim. Tapi kita sebagai orang Asia, orang Muslim, sebagai solidaritas, kita melihat Uighur ini jangan hanya sebatas permasalahan Islam dan tidak Islam. Ini adalah kemanusiaan. Jadi kita harus mengambil dua belah mata pisau, yaitu mata yang sebelahnya, yaitu berita yang di-share-nya itu memungkinkan kita untuk berpikir memang benar-benar ada. Kenapa? Itu sudah dibuktikan dengan banyak orang yang berpergian, baik itu mereka didanai oleh organisasi yang didanai oleh orang-orang Eropa, dan ada yang murni mereka travel sendiri. Mereka kebanyakan adalah para vlogger yang membuat konten YouTube. Mereka berasal dari macam-macam. Ada yang mereka memang dari Amerika, Eropa, bahkan ada yang dari Arab, dari Albania, negara Balkan. Jadi kita harus mengambil informasi itu, yaitu sebagai alat kita. Kalau tidak ada yang membuka, siapa lagi? Ya, kita harus memanfaatkan berita dari media Barat, tapi kita bukan berarti mendukung Barat. Itu. Maka dari itu kita harus berpikir cerdas. Apa yang dilakukan Cina ini memang benar-benar di luar batas. Kenapa? Kalau mereka ingin mengeksploitasi wilayah Xinjiang dengan aman, mereka tidak harus menggunakan cara-cara kekerasan. Kenapa? Karena cara-cara ini tidak dibenarkan secara manusiawi. Semua orang itu terlahir punya hak kehidupannya, hak atas pilihannya. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai manusia normal, harusnya kita berpikir cerdas. Untuk melihat peristiwa ini, kita tidak harus menjadi seorang yang alim. Cukup kita menjadi seorang manusia yang manusia. Manusia yang sebenarnya. Ingat, mereka itu telah dicuci otaknya agar tidak mencintai budaya mereka sendiri. Dengan dalih-dalih isu-isu internasional yang dibuat agar bisa menjadi kambing hitam, seperti teroris dan separatis, ekstremis. Kebanyakan memang ada peristiwa di Xinjiang seperti kekerasan tersebut, tapi itu bukan karena mereka ini mendukung sebuah teroris, ingin mendirikan negara Islam, bukan. Itu lebih bisa dibilang itu adalah psikologis masyarakatnya yang kurang puas dan merasa tertindas oleh pemerintahan Beijing yang semena-mena. Mereka mengirim banyak orang-orang yang berbeda dengan budaya mereka. Kemudian mereka ini dikirim ke tanah orang-orang Uighur. Mereka kembali menjadi tuan tanah. Mereka menjadi orang yang berkuasa di tanah orang Uighur sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah Beijing. Itu tidak tepat sama sekali. Jadi kita harus melihatnya dengan berbagai macam kacamata. Kalau Cina ingin mengeksploitasi wilayah Xinjiang dengan sumber daya alamnya itu, mereka tidak harus mengirim ribuan orang Han supaya mereka menjadi mayoritas di wilayah Xinjiang. Ini sama saja mereka ini ingin memusnahkannya secara perlahan, yaitu genosida budaya. Kebanyakan hal-hal yang terjadi ini karena mereka itu frustasi.
Mereka merasa di nomor 2 kan, merasa seperti tidak berguna. Mereka hanya akan dijadikan robot. Dan mereka dipisahkan oleh akar budayanya. Mereka dipaksa menjadi sama seperti orang Han yang tidak, kebanyakan orang Han yang tidak percaya agama. Mereka harus sekuler secara paksa. Mereka harus menjadi seorang yang bisa bahasa Mandarin, tapi orang Han tidak wajib paham dengan bahasa Uighur. Padahal itu tanah mereka sendiri, di mana tanah ini adalah wilayah otonomi. Wilayah otonomi adalah wilayah khusus. Dan juga bahasa resmi wilayah ini adalah Uighur. Maka kalau mereka harus belajar bahasa Mandarin, setidaknya orang-orang Han juga harus belajar bahasa Uighur. Tapi ini yang terjadi. Dalam sektor pekerja, banyak perusahaan yang berdiri itu dimiliki oleh orang-orang Han. Orang-orang Han mendirikan perusahaan. Kemudian orang-orang Han tidak menerima orang-orang Uighur. Dalam segi ekonomi, mereka sangat dirugikan. Maka dari itu, ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Untuk itu, kita harus melihat ini dengan kacamata sebagai manusia. Manusia yang benar-benar manusia. Ayo, selamatkan akal sehat kita. Dengan cara begini, pemerintah Cina mengirimkan ribuan, bahkan jutaan orang-orang Uighur ke dalam penjara supaya mereka itu menjadi seorang yang loyal dengan partai komunis, menjadi seorang Han. Mereka tidak perlu budaya Uighur atau agama mereka sendiri. Mereka tuh hanya perlu menjadi warga negara Cina Han seperti kelayakannya, seperti umum. Dan juga budaya Uighur itu mereka perlukan oleh pemerintah Beijing hanya untuk pariwisata. Tapi untuk penerapan dalam kehidupan, dalam penghayatan tradisi, itu tidak dibolehkan. Mereka hanya perlu budaya untuk pariwisata. Ini banyak kejadian seperti masjid tidak boleh digunakan untuk masalah, tapi hanya tempat untuk foto-foto, untuk orang berjualan. Ini sangat-sangat melanggar kebebasan beragama, di mana orang beragama disuruh tidak beragama. Cina pernah bilang, Cina adalah negara orang yang beragama dan tidak beragama. Orang yang tidak beragama tidak boleh dipaksa beragama. Tapi mereka sendiri memaksa orang yang beragama untuk tidak beragama. Tidak bisa. Agama dan budaya itu menyatu. Kenapa? Karena itu adalah 7 unsur kebudayaan. Tidak bisa dipisah oleh siapapun. Itu sudah termasuk dalam unsur kebudayaan, yaitu agama dan manusia. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, mereka dilarang menggunakan bahasa asli mereka sebagai bahasa utama. Mereka tidak boleh menggunakan bahasa mereka sebagai akademik. Bahasa Uighur hanya sebagai fungsi lisan saja. Tidak boleh dikaji lebih mendalam. Dan juga gitu, sejarah bangsa mereka pun dipudarkan. Mereka tidak boleh belajar sejarah bangsa mereka sendiri. Mereka hanya perlu belajar sejarah Cina, sejarah orang-orang Han, sejarah para dinasti Tiongkok. Toko buku yang membahas kajian linguistik, budaya, histori tentang orang etnis Uighur itu dijarah dan dibakar. Mereka dipaksa untuk menjadi manusia modern yang lupa akan sejarah suku mereka sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tuh ingin menghapus ingatan memori kolektif masyarakat etnis Uighur supaya mereka tuh patuh menjadi robot dan hanya menurut perintah mereka saja. Itu partai komunis Cina. Itu sangat tidak adil. Kalau mereka benar ingin menyelamatkan rakyatnya, yaitu wilayah Xinjiang yang telah menjadi wilayah negara Republik Tiongkok, mereka harusnya tuh memperhatikan apa yang keinginan yang orang-orang Uighur inginkan. Mereka tuh ingin kesetaraan. Mereka tuh ingin perdamaian di tanah mereka sendiri.
Mereka ingin menjadi orang nomor satu di tanah mereka sendiri, tapi mereka menomorduakan orang Uighur di tanah mereka sendiri. Dan mereka memaksa dengan kekerasan. Tidak ada persuasi pun. Mereka mengkambing hitamkan dengan teroris, separatis, ekstremis. Itu sangat tidak adil. Maka dari itu, saya ingin mengajak semuanya untuk berpikir lebih mendalam, lebih jelas. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak beragama memaksa orang yang beragama untuk tidak beragama. Ini menurut kacamata saya, sebagai seorang muslim itu haruslah melaksanakan sholat. Tetapi mereka dipaksa tidak sholat, dan ketika mereka sholat mereka dikatakan ekstremis. Itu dari mana asalnya? Semakin orang kuat Islamnya, semakin dia menjadi orang baik, bukan semakin mereka menjadi ekstremis. Itu adalah hal-hal yang sangat luar nalar. Itu hanyalah propaganda yang dibuat oleh orang barat untuk menguasai ekonomi orang-orang Islam. Dan itu pun dikambing hitamkan oleh orang Cina di Xinjiang. Maka dari itu kita harus sadar. Dengan cara yaitu kita harus men-share apa yang terjadi di wilayah Xinjiang itu, apa yang terjadi pada orang-orang Uighur dengan secara jelas. Dan kita harus memfilter berita mana yang pas dan mana berita yang tidak pas. Itu menggunakan akal sehat Anda. Anda harus berpikir jernih. Anda tidak boleh memihak. Ini murni urusan kemanusiaan, di mana hak-hak dasar manusia itu dilanggar. Mereka dipaksa menjadi orang lain. Coba Anda pikirkan, posisikan ini menjadi posisi sekarang yang dirasakan oleh orang Uighur pada diri Anda sendiri. Coba rasakan. Apakah Anda hanya akan berdiam dan menurut saja? Mereka itu adalah orang yang dimusuhi negaranya sendiri. Rakyat memusuhi negara yang memusuhi rakyatnya sendiri. Bayangkan. Mereka ini tidak berperang dengan melawan negara lain. Mereka itu memerangi rakyatnya sendiri. Itu yang terjadi. Dan itu dilakukan secara struktur dan masif. Dan mereka, pemerintah Tiongkok selalu saja membantah. Dan herannya, masih ada orang yang percaya dengan bantahan Tiongkok. Itu otak Anda di mana? Hati Anda di mana? Anda harus itu mengkampanyekan dengan cara, oke gini, kalau kalian yang punya banyak duit atau orang-orang kaya, kalian silakan ke situ dan lihat sendiri. Dimana ketika Anda mau pergi ke masjid, Anda disuruh keluar. Dan Anda kan sendiri, banyak orang-orang Uighur yang tidak sholat karena mereka takut kalau sholat dianggap teroris. Pas puasa pun dilarang. Itu benar kejadian. Makanya gini aja, bagi kalian yang punya duit, silakan ke sana. Kalau bisa pas bulan Ramadan kalian ke situ, kalian rasakan sendiri. Mereka tuh dipaksa jadi orang yang tidak peduli dengan agama atau sekuler atau ateis secara paksa. Tentu itu melanggar hak asli dasar manusia. Ayo berpikir jernih. Jangan dengarkan ormas-ormas yang bilang ini teroris, ini. Teroris itu bukan, itu hanya kedok. Mereka itu bukan teroris, mereka itu orang-orang yang merasa tidak mendapat keadilan. Mereka itu frustasi. Kalian harusnya tahu itu adalah ilmu psikologi, di mana ketika orang ditindas, mereka akan melawannya dengan berbagai cara. Ya, mereka akan melakukan apapun. Mereka ingin menyorakannya. Dan itulah orang-orang yang jiwanya telah habis. Jiwanya kacau. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka sebagai hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Mereka hanya ingin orang-orang Uighur menjadi robot yang patuh. Tidak seperti itu. Mereka bahkan memisahkan orang-orang dengan keluarganya. Banyak orang yang dipisahkan dengan ayah dan ibunya,
ibu dan anaknya. Bahkan orang-orang Uighur di luar negeri pun dianggap berbahaya, padahal mereka hanya orang yang ingin mencari keadilan, dan mereka dituduh sebagai ekstremis. Bahkan orang yang mengkritik menulis tentang untuk supaya pemerintah Beijing, supaya mereka tuh tidak semena-mena, supaya mereka tuh mempersatukan orang Han dan orang Uighur, malah di penjara. Profesor Ilham Tohti. Ini sangat tidak adil. Sangat-sangat tidak adil. Dan juga Barat mengambil kesempatan ini dengan cara mengambil isu ini, mencoba mencari simpati. Ya kita juga usah pedulikan mereka, kita pedulikan kepada kemanusiaannya. Kita ini adalah berperan sebagai orang yang di jalan tengah, tapi kita harus memanfaatkan apa yang ada, yaitu berita-berita yang kita dapat dari media barat, karena hanya mereka yang mau mempublikasikan hal-hal tersebut. Kalau tidak mereka, siapa lagi? Dan itu kita gunakan sebagai alat kita untuk berdiri di jalan tengah, seperti itu. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.